Anishkurli, bersyukurlah padaku. Padaku siapa? Allah. Wali walidaik, orang tua. Allah langsung orang tua. Bukan sekali dua kali Allah pesankan ini dalam Al-Quran. Dalam ayat yang lain, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, hendaklah engkau beribadah kepadaku, wa bil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua. Sekarang begitu juga, anishkurli, bersyukurlah kepadaku, berterima kasihlah kepadaku, wali walidaik, kepada orang tua. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Ini Allah, ini nas, manusia. Siapa yang tidak pernah berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hari baik, bulan baik. Yang selama ini memutuskan silaturahim, segera setelah mengaji ini belikan makanan, bawakan pakaian, cium tangannya, peluk erat, minta maafnya. Mungkin rezekimu terhalang selama ini karena engkau tidak berbuat baik kepadanya. Ingat, engkau yang melawan, engkau yang kufur, engkau yang degil. Ilayyal masir. Ini ancaman yang luar biasa. Engkau yang saat ini melawan, engkau yang saat ini marah, ilayyal masir, kamu semuanya akan kembali kepada aku. Apa makna ilayyal masir? Kamu semuanya akan mati. Kehidupanmu yang hanya 70 tahun paling lama, itu pun kalau sampai, semuanya akan mati. Oh, indahnya orang tuanya sama-sama seiman. Bagaimana kalau orang tua kami tidak seiman, Ustaz? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ada sebagian saudara kita yang ditakdirkan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi ternyata orang tua tidak Islam, ayah tidak Islam, ibu non muslim. Apakah kami memutuskan silaturahim dengan mereka? Wa in jahadaka, kalau orang tuamu itu jahadaka, jahada, jihad, dia dengan segenap kemampuan, keinginannya memaksamu untuk terus memaksa. Pokoknya kamu harus ikut mama, kamu harus ikut papa. Jahada, dengan segenap kemauan, keseriusan, kesungguhan. Ala an tusyrika, untuk ikut mempersekutukan aku, kata Allah, bi, aku Allah, ma laisa laka bihi ilmun, sedangkan engkau tidak ada ilmu di sana, engkau tidak punya pengetahuan tentang itu. Ancaman keras, fala tuti'huma, jangan taat. Kalau ayahmu memaksa, ibumu memaksa, kamu harus ikut hari ini, kamu harus ikut ritual ini, kamu harus ikut perbuatan ini, fala tuti'huma, jangan taat. Fala tuti'huma, jangan patuh. Jangan sekali-sekali kamu taat dan patuh. Oh, kalau begitu agama Islam membenarkan melawan orang tua kalau berbeda agama. Makanya baca Quran ayatnya jangan dipotong-potong, lanjutkan. Fala tuti'huma. Kelanjutan ayat ini, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa sahibhuma, sahaba, sahiba yashabu. Dari kata inilah sahib. Sahib. Ini siapa? Ini sahib aneh nih. Sahib. Sahib artinya orang yang dekat dengan engkau. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu disebut dengan sahabat. Sahabat juga diambil dari kata ini. Sahaba, sahiba, sahibun, sahabat. Artinya apa? Walaupun engkau tidak satu keyakinan dengan ayahmu, tidak seagama dengan ibumu, tapi engkau tetap dituntut untuk tetap sering bersama dengan dia. Wasahibhuma fid dunya, selama di dunia ini, selama umurnya masih ada, selama, jangan pernah kau putuskan silaturahim. Ma'rufa, ma'rufa, urf. Ma'rufa dari kata urf. Urf artinya apa? Baik. Buat baik pada ibu, buat baik pada ayah, walaupun mereka tidak seagama dengan. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa.
Urf juga mengandung makna tradisi. Ikuti tradisi yang ada di daerah. Tradisi di sana bagaimana? Tradisi di sini kalau biasanya memberikan baju, membawakan makanan, memberikan oleh-oleh. Terus saya sudah masuk Islam, maka semua tradisi memberi hadiah ini saya putuskan. Oh, tidak boleh. Walaupun engkau sudah berbeda keyakinan dengan orang tuamu, kau sudah Islam dan mereka tidak, maka tradisi yang baik-baik, tradisi yang bagus-bagus selama tidak bertentangan dengan akidah la ilaha illallah. Kalau sudah terkait dengan agama, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tapi untuk berbagi, datanglah seorang sahabat bernama Asma. Nama sahabat itu Asma. Dia masuk Islam, tapi ibunya tidak. Dia masuk Islam, pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ibunya menetap di Makkah. Ketika ibunya menetap di Makkah, lalu kemudian apa yang terjadi? Ternyata kerinduan seorang ibu tidak dapat dihilangkan hanya perbedaan agama, perbedaan keyakinan. Rindu tak dapat dihilangkan hanya karena anak masuk Islam. Datang ibunya ke kota Madinah 500 km. Kita saja sekarang naik mobil lelah letih 6 jam 7 jam. Bagaimana dulu ibu Asma datang naik onta 8 hari 8 malam. Nabi saja dengan Abu Bakar radhiyallahu an berangkat hari Senin, Senin baru sampai ke Kuba. Begitu sampai Asma takut menemui ibunya karena beda agama. Ya Rasulullah, ummi qadimat, ibu saya datang, tapi agamanya tidak Islam, non muslim, saya takut jumpa dengan dia. Bolehkah saya menemui dia? Ya Rasulullah, ummi qadimat wa hiya raghimatun. Itu ibu saya datang ya Rasulullah dari kota Makkah Al-Mukarramah, dia rindu betul ingin ketemu dengan saya. Bolehkah saya menemuinya? Kata Nabi SAW, apakah Nabi marah lalu Nabi menghunuskan pedang, ibumu tidak seagama denganmu, pancung kepalanya, bunuh? Tidak. Nabi itu rahmatan lil alamin. Nabi itu bukan diutus la'anan, menjadi tukang laknat, caci maki, sumpah serapah. Apa kata Nabi SAW? Siliha, silakan sambung silaturahim dengan ibu. Ibumu datang, ya sambung silaturahim. Afa'utiha, bolehkah aku memberikan hadiah untuknya? Bolehkah aku memberikan makanan padanya? Bolehkah aku memberikan bajunya? I'tiha, berilah dia hadiah. Saling memberi hadiah akan melembutkan hati, berkasih sayang. Oleh sebab itu banyak di antara ibu dan bapak non muslim, dulu saya sangka kalau anak saya masuk Islam ini saya akan kehilangan anak. Dulu saya sangka kalau anak saya ini masuk Islam dia akan menjadi teroris, dia akan menjadi radikal, dia akan pulang ngamuk, memancung kepala saya, meledakkan rumah saya. Tapi justru Pak Ustadz, setelah anak saya masuk Islam malah dia pulang lebih lembut, mencium tangan saya, memeluk saya. Dulu kalau dia datang tidak peduli dengan saya, tapi sekarang malah saya rasanya bertambah kasih sayang. Maka saya pun heran bertanya, agama apa yang mengajarkan kamu seperti ini, nak? Tuntunan apa yang melembutkan hatimu, nak? Oleh sebab itu maka bila ada orang yang sifatnya berubah setelah masuk Islam, tidak menjadi lebih baik, maka sesungguhnya ada pemahaman yang keliru memahami ajaran agama Islam. Ini langsung dari Al-Quran mengajarkan kita, fala tuti'huma, jangan patuh, jangan taat kalau terkait dengan ritual ibadah. Tapi wasahibhuma, tetaplah kamu bersama dengan mereka di dunia ma'rufa, dengan tetap melakukan perbuatan baik, dengan tetap melanjutkan tradisi-tradisi yang baik. Kalau dalam tradisimu kau cium tangannya, kalau dalam tradisi di kampung halamanmu kau belikan bajunya, kalau dalam tradisi itu kau belikan pakaian, kau belikan makanan, maka teruskan yang baik-baik itu. Al-hikmatu dhallatul mu'min, kebaikan itu adalah milik orang beriman. Tapi kemudian hilang, aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Kalau ada suku yang melakukannya, ada orang yang melakukannya, maka kita juga berhak untuk melakukannya. Terkait dengan masalah sosial. Tapi kalau sudah terkait dengan masalah ibadah, maka tidak. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Siapa yang perlu kau ikuti wahai anakku? Wattabi' sabila man anaba ilayya. Wahai anakku, kita masih cerita tentang Luqman. Wahai anakku, kata Luqman, wattabi', ikutilah. Siapa yang perlu diikut dalam kehidupan ini? Sabila, jalan, sabil, jalan, sabilillah, jalan Allah. Man anaba ilayya, orang-orang yang kembali kepada aku. Jalan Allah ini lurus.
jalan Allah ini lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Sesungguhnya jalanku ini lurus. Tapi kemudian ada orang yang melewati jalan yang lurus ini kadang-kadang melenceng ke kiri, sesat, nyasar. Ada yang belok ke kanan, nyasar. Bainal ifrat wa tafrid. Ada yang terlampau ekstrim ke kiri, ada yang lampau ke kanan. Lalu jalan man anaba ilayya, ada orang-orang yang pernah melenceng, silap, khilaf, salah, keliru, tapi kemudian dia kembali ke jalan Allah. Ikutilah jalan orang ini. Ittabi' sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan orang yang kembali ke jalanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat religiwan semuanya, semoga usia bertambah, istiqomah juga semakin bertambah, amal bertambah, maka bertambah pula kesiapan kita untuk tetap menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.